Hai, welcome back to my channel. Jadi hari ini aku akan membahas tentang latihan soal statistik lagi. Nah, apa yang akan aku bahas adalah tentang correlation dan linear regression. BTW, sebelum kita lanjut ke pembahasan soal, jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Jadi soal pertama adalah determine the correlation coefficient and interpret the relationship between X and Y. Below appliance superstore has outlets in several large metropolitan areas in New England. The general sales manager aired a commercial for a digital camera on selected local TV. Session prior to a sale starting on Sunday and ending on Saturday and ending Sunday. She obtained the information for Saturday and the Sunday digital camera sales at the various outlets and paired it with the number of times the advertisement was shown on the local TV station. The purpose was to find whether there is a relationship between the number of times advertisement was aired and the digital camera sales dan ini adalah data-datanya. Nah, jadi maksudnya ini adalah kita tuh harus nyari tahu apakah ada hubungannya antara jumlah airing dengan penjualannya. Nah, maka untuk mencari tahu hal tersebut, yang pertama ini saya lakukan dengan menggunakan Python, yaitu yang pertama kita harus melakukan ini, import NumPy as NP. Jadi itu artinya kita memasukkan NumPy dan sebagai NP. Yang selanjutnya kita juga harus masukkan ini, from skippy.stats import Pearson R. Nah, kenapa kalau pakai Pearson R? Karena di sini itu kita mau mencari korelasi koefisien, di mana korelasi koefisien itu kalau di Python menggunakan Pearson R. Nah, langkah pertama kita harus masukkan data. Jadi masukkan data yang pertama itu jumlah number of airings. Kita masukkan seperti ini. Di mana ini berarti number of airings sama yang berisi dengan datanya. Nah, kenapa pakai tanda kurung seperti ini? Karena ini berfungsi untuk memasukkan data. Selanjutnya, kita juga masukkan data ini, Saturday and Sunday sales. Saya masukkan dengan nama Sabtu underscore Minggu underscore penjualan sama dengan datanya dimasukkan seperti ini. Lalu langkah selanjutnya adalah kita harus menghitung rata-rata dari masing-masing data. Nah, untuk menghitung rata-rata dari masing-masing data itu adalah menggunakan np.min number of airings. Kenapa pakai np? Karena di sini kita memasukkan NumPy sebagai np. Jadi np itu membantu untuk menghitung. .min ini yang berarti itu untuk mencari rata-rata. Dan kenapa di dalam kurung? Karena sekarang gini, np.min dia mencari rata-rata. Nah, tapi rata-rata apa? Maka dikasih dalam kurung. Dalam kurung namanya apa yang harus dicari? Number of pairings. Nah, ini kita cari dari sini. Jadi anggapannya data yang ini, datanya number of pairings ini itu dicari rata-ratanya dari sini. Langkah selanjutnya kita juga harus mencari rata-rata dari np.min Sabtu Minggu penjualan. Jadi caranya sama, maksudnya sama seperti np.min number of airings. Nah, habis itu terus ini apa sih print? Jadi print ini berfungsi untuk menampilkan datanya. Jadi nanti datanya yang keluar adalah rata-rata number of airings 2, nanti ada keluar angkanya. Sama juga rata-rata penjualan Sabtu Minggu 2, nanti ada keluar angkanya. Itu untuk menghasilkan seperti itu. Lalu selanjutnya kita akan mencari korelasinya. Nah, tapi sebelum itu kita harus tahu dependent variable. Nah, dependent variable itu adalah variabel yang dipengaruhi oleh
yang dipengaruhi oleh variabel lain. Jadi maksudnya adalah sekarang ini jumlah airings atau jam tayangnya. Dan ini penjualannya, berarti kan jam tayang mempengaruhi jumlah penjualan kan. Berarti number of variable dependency-nya itu adalah Saturday until Sunday sales. Berarti ini Saturday sampai Sunday sales. Nah, tuh dia. Nah, sekarang selanjutnya sebelum itu kita kembali lagi. Langkah selanjutnya kita harus mencari korelasinya. Nah, korelasinya itu caranya adalah seperti ini. CORCOF, p-value ini adalah merupakan nama dari data yang akan dicari. Jadi ini loh, CORCOF p-value. Nah, terus Pearson R ini dia akan menghitung. Pearson R berfungsi untuk menghitung korelasinya. Sedangkan number of R dalam kurung X sumbu X, sumbu Y, dimana number of Rings ini berarti sumbu X dengan Sabtu Minggu penjualannya adalah sumbu Y. Terus kita mencari tahu korelasi koefisiennya. Ya, jadi caranya sama seperti print di korelasi koefisien. Nah, tapi 0,4 persen 0,4 F ini apa, atau persen 0,4 F ini apa? Ini berfungsi untuk membatasi angka di belakang koma. Lalu kita cari core coef. Dari sini core coef. Dimana core coef ya dari number of airings gitu. Nah, terus untuk p-value-nya itu kita harus cari p-value-nya. P-value-nya itu dari sini. Dari perhitungan Pearson R ini, dari perhitungan korelasinya dia ini nanti ketemu p-value sama core coef. Core coef ini artinya apa? Korelasi koefisien. Nah, terus selanjutnya ya ini kan yang ini adalah merupakan jawaban dari A. Sedangkan untuk diagram scatternya adalah seperti ini. Jadi diagram scatternya digambar, jadi sumbu X-nya adalah number of airings, dan sumbu Y-nya adalah Saturday sampai Sunday sales. Lalu digambar menggunakan grafik titik-titik seperti ini. Lalu selanjutnya kita tentukan korelasi dari koefisiennya. Apakah ada korelasi signifikan atau korelasi tidak signifikan. Nah, cara taunya adalah ditentukan dengan menggunakan ini, yang berarti jika p-value, jadi angka p-value ini lebih kecil sama dengan 0,05. Kenapa 0,05? Karena alpha atau signifikansi levelnya kan tidak diketahui, maka kita tetapkan saja menjadi 0,05. Ini adalah signifikansi level 0,05 ini. Itu jika p-value di bawah atau sama dengan 0,05 berarti maka hasilnya adalah korelasinya signifikan. Sedangkan kalau enggak, else berarti jika tidak, maka hasilnya korelasi tidak signifikan, berarti tidak ada hubungan. Nah, oleh karena itu kita akan menggunakan program ini. Maka di sini terlihat hasilnya, yaitu yang pertama, apakah ada korelasi atau tidak. Untuk menjawab C ini, untuk menjawab C ini berapa sih korelasi koefisiennya? Maka korelasi koefisiennya adalah 0,925. Didapatkan dari mana? Dia didapatkan dari ini, CORCOF ini. Jadi CORCOF maka Pearson R akan menghitung korelasi koefisiennya dan juga p-value-nya dengan menggunakan sumbu X dan sumbu Y, di mana sumbu X-nya adalah number of airings dan sumbu Y adalah Sabtu Minggu penjualan. Lalu selanjutnya kita tentukan ini masuk kemana, apakah ada korelasi atau tidak. Apakah ada hubungannya atau tidak. Dari hasil ini maka kita dapat melihat bahwa korelasi signifikansinya berarti ada hubungan, yang berarti itu
airings atau jam penayangan itu ada hubungannya dengan penjualan hari Sabtu dan Minggu, salesnya begitu. Jadi kayak hasil dari Sabtu Minggu. Jadi anggapannya gini, jam tayang itu menghasilkan berapa duitnya gitu, berapa jam tayang menghasilkan berapa, seperti itu. Berarti ada hubungannya. Selanjutnya, untuk soal selanjutnya adalah ini. Saya bahkan bacakan saja. Bradford Electric Illuminating Company is studying a relationship between kilowatt hours dalam kurung thousand atau ribu use and number of rooms in a private single family residence. A random sample of 10 homes yielded the following. Jadi ini maksudnya tuh dia Brentford ini itu juga mempelajari hubungan antara kilowatt hours atau berapa kilo atau listrik yang digunakan, kilowatt hours berapa ribu dengan jumlah ruangan. Jadi jumlah ruangannya menghasilkan berapa ribu kilowatt gitu. Nah, kita pertanyaan adalah determine the regression equation. Jadi tentukan regresi ekuasinya atau persamaan regresinya. Dan selanjutnya tentukan determine the number of kilowatt hours in a thousand for a 6-room house. Yang berarti kita harus tentukan jumlah kilowatt hoursnya dalam ribuan untuk jumlah yang ada untuk rumah dengan 6 ruangan. Maka cara menghitungnya itu adalah seperti ini. Dimana yang pertama itu kita harus masukkan nampi SNP. Lalu selanjutnya aku tuh sama seperti soal selanjutnya, kita masukkan from dari skippy.stats kita masukkan linear regress. Dimana kenapa kita pakai linear regress? Karena linear regress ini berfungsi untuk menghitung linear regression. Dimana contoh soalnya adalah merupakan contoh soal dari linear regression. Bisa terlihat dari kita harus menentukan regression equation dengan regression equationnya. Maka selanjutnya seperti nomor sebelumnya, seperti contoh latihan sebelumnya, kita harus masukkan dulu data-datanya. Caranya sama seperti sebelumnya. Mana kita harus mencalin semua data-data ini, kita masukkan ke dalam kita buat seperti ini. Yang berarti number of rooms datanya adalah ini, kilowatt hours adalah datanya ini. Dimana data-data dari number of rooms saya beri nama number underscore rooms. Kalau data kilowatt hours itu saya beri nama dengan datanya adalah kilowatt underscore hours. Lalu selanjutnya kita harus mencari tahu rata-ratanya. Sama seperti sebelumnya, itu kita harus lalui kita print rata-rata number of rooms, lalu np.min number of rooms, np.min kilowatt underscore hours. Caranya sama seperti nomor sebelumnya. Lanjutnya, nah sekarang kita melihat dari linear regressionnya. Nah, ini caranya adalah hasilnya adalah nama ya. Jadi hasil adalah nama dari sebuah variabel. Sedangkan linear regression. Maaf tadi ada gangguan. Jadi sedangkan linear regress ini itu berfungsi untuk menghitung, di mana dia akan menghitung slope dan interceptnya. Yaitu linear regress dalam kurung sumbu X, sumbu Y. Nah, sumbu X adalah number of rooms atau jumlah ruangannya, dan sumbu Y adalah kilowatt hours. Nah, selanjutnya kita akan menghitung berapa kemiringan atau persen slope. Seperti ini kita menghitungnya. Jadi di mana slope ini persen 0,04 F ini berfungsi untuk membatasi berapa angka di belakang koma. Lalu selanjutnya hasil dot slope. Jadi dimana ini artinya adalah hasil. Lalu dari hasil itu kita mau nyari itu apa?
Kita mau nyari tahu dengan cara kasih titik lalu slope atau kemiringan. Kita cari tahu kemiringannya, maka akan muncul hasilnya nanti. Sama juga seperti intercept. Jadi nanti kita nyari hasil dot intercept untuk mencari interceptnya berapa. Lalu selanjutnya untuk menentukan regression equation itu kita lakukan dengan cara Y sama dengan intercept ditambah slope kali X, dimana Y sendiri adalah merupakan untuk penjelasan lebih lanjutnya apa itu Y, apa itu X, maka akan dijawab dari bagian B, dimana bagian B adalah ya hasil yang berarti ya hasilnya adalah Y. Hasil dot intercept ini adalah ya ini intercept tadi, hasil dot slope ini, dan X itu adalah 6, yang berarti X itu adalah merupakan jumlah ruangan yang ingin kita ketahui dari jumlah ruangan yang ditanya, yang berarti Y adalah merupakan jumlah kilowatt hours-nya apabila ada 6 ruangan dalam satu rumah. Maka untuk mengetahui data-data hasilnya, maka kita akan menjalankan program ini, yang berarti rata-rata number of rooms-nya adalah 9,1, rata-rata kilowatt hours-nya adalah 7,4, lalu kemiringannya 0,667, lalu untuk untuk intercept-nya 1,33 itu, maka pada bagian A hasilnya adalah Y sama dengan 1,33 ditambah 0,667 dikali X. Nah, lalu hasilnya sendiri adalah 5,33335. Tapi ini bukan dalam bentuk ribuan. Nah, oleh karena itu, maka saya akan merubahnya dalam bentuk ribuan. Gimana caranya? Seperti ini. Jadi dari hasil ini kita kasih lambang bintang, lalu kita 1000. Jadi bintang ini apa sih artinya? Bintang ini artinya adalah perkalian dalam bahasa pemrograman, terutama bahasa Python. Lalu maka kita akan jalankan aplikasinya. Maka muncullah hasilnya bahwa setelah dalam 6 ruangan maka hasilnya adalah 5,5333,333335. Begitu hasilnya. Dan sekian,